Nah, oke, untuk di sore hari ini saya kedatangan tamu dari Purbalingga, jauh-jauh dari Purbalingga main ke sini. Dan mungkin bagi sebagian dari kalian yang mainan mobil juga bakal nggak asing sama mobil ini, karena mobil ini lumayan banyak disorot di sosial media gitu, terutama di Instagram. Dan untuk mobilnya, This is Raven Beats. nah untuk di sini ini ada Jazz GK5 yang bener-bener clean, stand statik, nggak banyak perubahan, cuma kalau dilihat itu bisa manis, bisa eye catching. Intinya semua tatanan di mobil ini tuh bisa pas gitu. Nah, untuk basicnya ini Jazz GK5 RS tahun 2019 manual gitu. Untuk rubahnya ini yang paling mencolok di bagian kaki-kakinya. Ini bener-bener bisa narik perhatian, kinclong sama pendek gitu. Nah, untuk apa aja yang udah dirubah di Honda Jazz ini saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama mulai dari yang paling kelihatan, yaitu eksterior. Nah, untuk di bagian tampak depan ini di bawah sini ini ada penambahan lips model Valiant dan ini karbon. Terus kemudian di atasnya ini di repaint warna putih, warna body gitu. Yang tadinya mungkin kalian tahu kalau basicnya ini warnanya hitam kasar gitu. Terus kemudian di sini juga di delete plat, jadi untuk plat nomor depannya nggak ada. Terus emblemnya ini juga diwarnain hitam, jadi bener-bener tatanan dari mobil ini tuh kelihatannya dari depan cuma hitam sama putih. Nah, untuk bagian depan kurang lebih cuma itu rubahnya, tapi kalau menurut saya ini udah cukupan banget. Untuk pendek segini juga bener-bener cukup lah, nggak ngerepotin, nggak khawatir mana-mana, jadi masih aman banget buat dibawa harian. Dan kebetulan untuk mobil ini bener-bener full harian, kemana-mana pakai ini, dan ya sangatlah cukup. Dan untuk bagian depannya kurang lebih kayak gitu. Kita pindah ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian samping di bawah sini ada penambahan splitter di bawah side skirtnya. Ini biar ngimbangin keselarasan dari penambahan lips depan yang sama-sama karbon juga gitu. Untuk side skirtnya ini bawaan. Nih, spill bentar ya untuk peleknya. Bener-bener kinclong. Ini bisa buat ngaca dan desain velgnya itu bagus. Tapi untuk sekarang kita bahas fokus ke eksteriornya dulu. Untuk bagian kaki-kaki kita akan bahas terakhir, karena kalau menurut saya untuk mobil ini itu mencoloknya di bagian kaki-kaki. Jadi biar kalian nonton sampai habis. Untuk spek chambernya berapa, velgnya apa, lebar velgnya berapa, dan ukuran bannya berapa, saya bakal kasih tahu di bagian akhir dari review mobil Jazz GK5 statik ini. Oke, untuk sampingnya udah cuma penambahan splitter. Kita pindah ke belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini mulai dari atas ini ada ducktail custom atau spoiler custom, tapi manis ya, ini cuma ditumpangin di spoiler standarnya, jadi ini tempelan. Kalau saya pernah lihat ini di Instagramnya orang Jepang itu, kalau nggak salah user IG-nya itu Ikeda P, ini spoilernya juga pakai model-model tiny kayak gini. Di bawahnya spoiler ini ada replacement lampunya pakai yang model hybrid. Jadi untuk perbedaan GK5 lokal sama hybrid, kalau yang hybrid itu nyalanya bisa sampai atas. Di sini juga ada penggantian garnish yang tadinya warna chrome jadi warna hitam. Jadi untuk bagian hitamnya di bokong si Jazz GK5 ini mulai dari bawah spoiler kaca sampai ke garnish di bawah kaca. Di bagian bawah sini ini ada penambahan mata kucing reflektor punyanya GK5 Jepang gitu. Jadi kalau kena lampu ini bisa membias cahaya, intinya biar memantulkan cahaya gitu. Kalian tahu itu kan Jazz GK5 ada wipernya.
sedangkan ini udah di delete mungkin biar kelihatan clean, tapi cakep. Dari belakang itu nggak begitu rame, nggak begitu bongsor, ini malah kelihatan kecil ya mobilnya, cuma tetap manis gitu. Nah, kurang lebih untuk bagian eksteriornya udah. Kita lanjut ke bagian mesin. Soalnya ini walaupun stand kayak gini, ini mesinnya udah lumayan banyak yang di-upgrade. Maksudnya bukan mesin dalaman mesinnya ya, cuma layout mesinnya, engine bay-nya itu udah ada beberapa penggantian part yang lumayan menarik juga. Oke, kita langsung coba lihat bagian mesinnya. Oke, nah untuk bagian mesinnya ini juga nggak kalah bersihnya sama bagian luarnya gitu. Jadi untuk mobil ini itu benar-benar clean luar dalam, simple. Untuk penggantiannya juga nggak neko-neko di bagian mesinnya. Untuk yang penggantian pertama ini akinya udah jelas diganti, ini pakai Amaron. Terus kemudian ini ada bracket akinya pakai Cusco. Terus untuk bagian selang hawanya yang tadinya ngikut di bagian box filter, ini dilepas. Terus kemudian dibikinin bracket baru yang ujungnya itu dipakein pakai filter KNN gitu. Nah, terus kemudian di bagian penutup covernya ini diganti pakai unsur karbon biar ngimbangin keselarasan dari bagian eksteriornya gitu. Terus kemudian ada tutup olinya, oil capnya ini pakai Mugen, sama pelindung tabung minyak rem ini pakai Tomei. Benar-benar clean sih, kalau kalian bisa lihat di sini langsung, ini clean, tertata, nggak neko-neko, nggak kebanyakan kabel. Nah, untuk di bagian mesin ini benar-benar stok, bener-bener standar, belum remap atau dustek. Cuma penggantian exhaust system full pakai Harase gitu. Jadi untuk downpipe, front pipe, resonator sama muffler udah full diganti biar free flow gitu. Kalau menurut saya buat harian udah lebih dari cukup lah dengan mesin standar Jazz GK5 1500 manual buat narik velg segede ini gitu. Nah, untuk bagian mesin udah, kita lanjut ke bagian interior. Sebenarnya interiornya ini nggak banyak perubahan ya, cuma tetap kita bakal review biar kita tahu speknya Jazz ini luar sama dalamnya. Oke. Nah, oke, ini saya udah lagi di interiornya si Jazz GK5. Untuk di bagian interiornya ini nggak begitu banyak perubahannya ya. Paling di sini cuma shift knobnya ini diganti custom, model-model kayak aluminium. Terus untuk bagian shifternya ini pendek banget. Ini saya baru tahu ya kalau misal shifter GK5 itu tuasnya pendek. Jadi kemungkinan untuk ngoper giginya atau shiftingnya itu lebih enak gitu. Terus untuk bagian pedal ini diganti pakai punya Honda Access. Dan sama untuk bagian belakang itu ada C-bar gitu. Untuk bagian interiornya udah itu aja. Untuk mobil kayak gini kan untuk tujuannya itu biar menarik dari luar gitu. Untuk masalah interior ini kepuasan pribadi dari si drivernya atau ownernya gitu. Terus kita ke bagian yang paling menarik dari mobil ini, yaitu bagian kaki-kakinya. Oke. Nah, untuk bagian kaki-kakinya ini dimulai dari yang depan dulu ya. Untuk velgnya ini pakai Zauber ring 17 dengan PCD-nya 5114. Berhubung PCD-nya standarnya itu 4x100 dan ini sekarang yang kepake velg dengan PCD 5x114, otomatis untuk bagian bautnya atau tromolnya atau PCD-nya ini di red drill ke 5x114. Ini bukan adaptor, ini benar-benar di red drill. Untuk spek velgnya sendiri ini yang depan ring 17, lebarnya 9. Untuk offsetnya gelap karena ini velg custom. Liftnya ini kalau nggak salah sekitar 3-5 inch. Pokoknya lumayan celong dengan ban 195/40 ring 17. Pas lah untuk nariknya, nggak lebay. Dengan kondisi sependek ini dipakein coilover pakai ISC yang dipotong lagi pernya. Jadi
mungkin si ownernya ini masih pengen lebih pendek lagi, makanya si per dari ESC nya itu dipotong gitu. BTW ini untuk cambernya ini depan -8, dan untuk komposisi kaki-kaki dan camber segini ini kata ownernya cukup untuk harian, nyaman, nggak bumpy, dan emang peruntukannya mobil ini untuk daily gitu. Jadi sebisa mungkin tatanan kaki-kaki dan ukuran velg dan ukuran ban itu benar-benar harus diperhitungkan matang-matang biar nggak merepotkan buat jalan. Kemudian di dalam velgnya ini rotornya dibubut model lubang-lubang kayak gini biar ala-ala BBK, cuma rapi ya. Ini untuk bubutnya si ownernya sendiri yang bikin kayak gini, dan kalau menurut saya ini kreatif. Selain lebih menarik juga, otomatis untuk bagian pengeremannya pasti lebih pakem gitu, lebih makan. Oke, untuk bagian depan kurang lebih seperti itu. Kita pindah ke bagian yang fitment belakang. Nah, untuk si velgnya belakang ini dengan lebar 9,5. Untuk lipsnya ini lebarnya kayaknya sih sama dibanding yang depan. Terus kemudian untuk padu padan bannya ini pakai ukuran 205/40, dan coilovernya juga sama pakai ISC depan belakang. Tapi kalau yang belakang ini cambernya ini -9. Yang kalau misal sistem buat ngember si Jazz ini sama kayak kebanyakan city car lainnya, yaitu diganjel pakai ring gitu. Dan untuk finishingnya, untuk velg depan belakang ini high polish, bener-bener kinclong. Kayaknya kalau misal ini saya yang punya velg malah eman-eman kalau dibuat harian gitu. Ya memang kalau dibuat jalan itu bisa menarik perhatian, cuma takutnya kalau misal kena trotoar atau kena batu ini malah merusak si bagian lips atau barelnya. Tapi ya si ownernya ini cukup berani sih kalau misal velg kayak gini emang bener-bener dibuat harian. Ini bener-bener bawahnya itu harus hati-hati biar velgnya nggak kenapa-napa gitu. Dan untuk di bawah sini, ini bagian kolongnya ini juga dilengkapi dipasangin pakai underglow yang lucu gitu. Jadi bisa model satu warna kayak gini. Ini sebenarnya udah nyala ya, cuma berhubung ini masih sore jadi nggak begitu kelihatan, tapi nanti saya tunjukin kalau misal malam visualnya kayak apa gitu. Underglow-nya ini bisa satu warna dan bisa sekuensial muter-muter gitu nyalanya. Dan kemarin juga si Mas Rizky waktu pasangnya juga di sini dibantu sama saya sama teman-teman. Oke, dan kurang lebih untuk perubahan dari si Jazz GK5 ini segitu ya. Tapi walaupun cuma minim perubahan, ini benar-benar bisa proporsional, bisa eye catching, bisa pas fitmentnya, dan bisa dibawa ke mana-mana gitu. Yang dimana ownernya ini untuk rumahnya di Purbalingga, dibawa ke Jogja, pulang pergi, dan overall nggak ada masalah. Ya sebenarnya kalau misal mau modifikasi mobil tetap harus nggak melupakan fungsionalnya sebagai kendaraan yang bisa ngantar kita kemana aja gitu. Makanya semua aspek yang di mobil ini yang dipasang itu perlu perhitungan yang pas buat bisa dapat dengan kondisi kayak gini gitu. Nah oke, kurang lebih segini dulu aja video kali ini dari saya. Mungkin bagi kalian yang mau tanya-tanya atau kepo dari progres si Jazz GK5 ini, kalian bisa follow IG-nya yang punya, nanti saya cantumin di bawah sini. Yang punya itu Mas Rizky dari Purbalingga. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Game Kecuprus and see ya. Asu, caper ya.